Ya, semua duduk dengan baik, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, oke. Semua aktivitasnya bisa disimpan dulu. Oke, yang mencatat, yang menulis, ya, disimpan dulu pulpennya, pensilnya. Ya. Oke. Selamat sore adik-adik. Wah, adik-adik senang sekali sore hari ini kembali kita berkumpul beribadah bersama di sekolah minggu. Wah, adik-adik gak berasa ya, hampir 2 tahun kita masih tetap beribadah online. Tetapi Lause percaya semua adik-adik di rumah tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita sungguh-sungguh bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan kita beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, kalau bisa Lause undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Teman kita Ruby akan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Tuhan, kami mengucap syukur sudah dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Ruby. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan. 1 minggu ini kita sudah belajar ketaatan. Ketaatan pada Tuhan itu tidak terpaksa, tapi dilakukan dengan penuh senyum. Kita angkat pujian ketaatan. Ketaatan adalah mendengar
boleh duduk kembali. Saatnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Nah, adik-adik yang sudah menabung persembahannya di dalam kotak atau celengan yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah penuh, sudah berat, jangan lupa ya, adik-adik boleh bawa, datang ke gereja. Di gereja ada kotak persembahan, adik-adik boleh masukkan persembahannya. Atau adik-adik boleh minta tolong kepada papa, kepada mama untuk mentransfer ke rekening sekolah minggu yang ada tertera di layar ini. Dan losu-losu yang lain dari sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, kepada orang tua, papa, mama yang terus mendukung di dalam persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita memberikan yang persembahan yang terbaik. Mari kita naikkan satu pujian, persembahkan yang terindah. Oke, adik-adik.
Untuk kelas besar kita akan pindah ke room sebelah ya. Sore, Lause. Selamat sore. Selamat sore, Eren. Eren pakai kacamata, Eren. Regan, Rebecca, Siapa lagi? Esther, Maria. Yang sudah di apa namanya? Diusahain ke sebelah. Diassign kalau sudah ada ya adik-adik yang kelas besar. Michela, Esther. Misalnya diassign ya. Oke. Ermi itu siapa, Lause? Stephen dan Ermi. Mochi. Oh, Maria Kusum. Rebecca tolong diassign ya kalau sudah. Maria, ya ada Esther Michela, Maria. Iya. Michela, Esther. Nggak ada medicine. Mereka belum Harusnya ini loh. mereka belum assign. Sep. Ya, anak-anak. Rebecca juga. Rebecca ini enggak Michela. dengar. Rebecca Belum enggak assign dengar. semua itu ya. Adik-adik tolong yang kelas besar yang sudah desain sama Lause tolong di-save ya. Michela, Kecuali kalian mau turun kelas ke Prateka 1-2. Boleh juga sih. Siapa tahu lagi yang dari depan Iya, mulai aja kopinya Lause. kali atau depan gadgetnya ya, sepertinya. Iya. Aduh, Coba. Eren, cakepnya kamu pakai kacamata ya. Ada apa? Eren. Oke, silakan Lause. Ini. ya, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Lause. Ada yang tanya, siapa itu? Kemarin-kemarin tidak ada Lause. Ada yang tahu namanya Lause siapa ini? Tidak. Ah, Siapa namanya Lause yang Iya. ngomong ini anak-anak? Siapa? Lause Rini. Lause Rini. Ada lagi yang Lause Rini. Iya, Lause perkenalkan. Namaku Lause Rini. Nah, kalau adik-adik sekolah mingguan sudah lama sering ketemu Lause, tapi kalau yang masih baru pasti bingung. Kenapa? Siapa ya? Ini ya, mulai hari ini Lause Rini akan sering gabung, akan rajin gabung di sekolah minggu kelas kecil. Kenapa? Karena Lause Rini dengar dari Lause di sini katanya anak sekolah minggu di kelas kecil ini anak-anak yang pintar-pintar. Betulkah? Betulkah? Siapa anak-anak yang pintar? Coba angkat tangan Lause mau lihat. Betul. Oh, betul. Anak-anak yang pintar itu biasanya anak-anak yang apa ini telinganya? Taat mendengar. Ya, coba Lause mau lihat siapa anak-anak yang taat di sini. Ayah. Saya. Ya. Apa itu taat? Sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik kita tutup mata, kita mau berdoa dulu. Iya, puasa. Ya, semua lipat tangan, semua berdoa, ikut Lause ini ya. 1, 2, 3. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami semua dapat berkumpul di dalam Zoom ikut sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
tolong kami supaya dapat mengerti cerita yang disampaikan oleh Lause. Tuhan juga tolong Lause Rini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Ya. Nah adik-adik, tadi Lause bilang adik-adik semua di sini adalah adik-adik yang pintar, anak-anak yang pintar. Nah, Lause mau sebelum Lause cerita, Lause mau sampaikan, Lause mau perkenalkan ada satu temannya Lause. Namaku Itu boneka. boneka. Iya, aku Mimi. Boneka apa ya? Aku boneka apa ya? Boneka sapi. Boneka sapi. Boneka sapi. Boneka sapi. Kita teman-teman di sini semua pintar. Sapi yang cerewet. Cerewet. Enggak. Mimi boneka sapi yang pintar. Teman-teman, bolehkah Mimi menyanyi satu lagu? Boleh? Boleh enggak? Boleh. Mimi mau nyanyi Boleh. lagu. Wah. Mimi mau nyanyi lagu. Itu lagunya Mimi mau nyanyi. Teman-teman dengarkan. Teman-teman boleh ikut di rumah ya. Kalau mau menyanyi, boleh sama-sama Mimi. Ayo, Mimi mau menyanyi. Satu. Anak sekolah itu yang Tuhan minta kepada Tuhan, kepada Mama, kepada siapa lagi? Papa. Langsung. Mimi mau dengar cerita. Ayo Lause Rini cerita dulu ya. Iya adik-adik. Sekarang Lause Rini mau cerita. Semua adik-adik duduk baik-baik ya. Nah, Mimi juga duduk baik-baik di sini. Nih, nah, Mimi duduk baik-baik di sini. Dengarkan ceritanya Lause. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu cerita apa ya? Lause cari dulu filenya Lause. Yang mana? Ya, ada yang tahu ceritanya? Kelihatan tidak Lause punya file? Terlihat tidak? Ya, tunggu dulu Lause share. Nah, kelihatan enggak? Selamat. Iya, selamat sore. Selamat sore adik-adik semua. Tadi kita juga sudah berdoa ya. Jadi kita sekarang siap mendengarkan cerita. Nah, minggu lalu cerita tentang ketaatan Kristus. Siapa yang cerita minggu lalu? Jam. Ya. Siapa yang cerita minggu lalu? Ayo. Langsung siapa yang cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa? Lasuyani. Ya, pintar. Lasuyani. Lasuyani. Iya, Lasuyani cerita tentang ketaatan Kristus. Ketaatan siapa? Ketaatan Kristus. Ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di Surga. Nah, hari ini Lause Rini akan cerita juga tentang ketaatan. Tapi judulnya adalah ketaatan. Siapa ini?
Ucapan murid Kristus. Kristus. Iya. Siapa murid Kristus di sini? Siapa murid Kristus? Coba Lause lihat. Murid Kristus itu adalah Lause Rini, Erun, Lause Selvi, Els, atau siapa lagi? Nah, coba sama-sama kita baca. Siapakah murid Kristus? Kita sama-sama baca. Aku. Coba tunjuk semua dirinya. Aku murid. Iya, aku murid Kristus. Ya, oke. Sekarang semua kunci mulutnya loh. Semua baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nanti lo sudah ketik semua ayat hafal ayat Alkitab di depan adik-adik. Nah, namanya yang lo tulis itu nanti tolong ya lo tolong bacakan untuk teman-teman ya. Nah, lo tahu di sini banyak adik-adik yang pintar. Nah, coba Filipi 2 ayat 1 sampai 5 itu berisi tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Seperti siapa adik-adik? Seperti Kristus. Nah, Lalu semua minta tolong. Siapa yang baca ya? Ada namanya enggak kelihatan? Anggi, ada Anggi? Oke. Ya. Ya, Anggi siap baca ya. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, terima kasih Anggi. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik dengar saja. Hari ini firman Tuhan bilang apa ayat Alkitab bilang, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Adik-adik tahu apa artinya nasihat? Pernah dengar namanya nasihat? Pernah dengar tidak nasihat? Ada yang tahu apa itu nasihat? Coba siapa yang bisa menjawab? Bukan mic-nya. Apa itu? Ada yang... Ya, nasihat itu apa? Wah, lo cari-cari tahu. Ajaran. Iya, betul. Ajaran. Ajaran, nasihat itu ajaran. Nah, siapa yang biasa memberikan kita nasihat? Pernah tidak ada yang kasih nasihat kepada siapa tadi yang menjawab itu? Nah, iya. Ada tidak yang pernah kasih nasihat? Nama papa. Mama, papa. Orang tua. Iya, orang tua. Siapa lagi? Betul, ibu guru, pak guru, lause. Sekolah minggu. Iya, ada pendeta. Oh, hamba Tuhan. Pokoknya orang yang lebih pintar, orang yang lebih tahu. Ya. Nah, kira-kira kalau kita diberi nasihat, apa yang adik-adik lakukan? Kalau adik-adik dikasih nasihat, apa yang adik-adik lakukan? Mendengar. Iya, mendengarkan. Jadi dikatakan apa? Di dalam Kristus ada nasihat. Jadi di dalam Kristus itu kita belajar sesuatu yang baik. Kita belajar supaya kita jadi anak yang pintar. Nah, apalagi dikatakan ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kasih mesra dan belas kasihan itu adalah apa? Itu artinya mengasihi, ya. Kita mengasihi. Nah, coba lihat. Langsung mau kasih lihat contoh. Ini adalah gambar contoh seorang mama kasih nasihat kepada anak-anak. Nah, lihat sikapnya dia bagaimana? Sikapnya adik-adik, sikap anak itu bagaimana? Dia tersenyum, dia mendengarkan. Lihat, langsung kasih tanda. Benar, itu sikap yang baik. Ya, sikap yang baik, sikap yang pintar. Nah, sekarang langsung kasih lihat lagi. Ini juga, teman yang satu ini juga diberi nasihat oleh mamanya. Tapi coba lihat apa yang dia buat. Dia tutup telinganya. Aduh, sakit telinganya atau gatal telinganya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ini adalah contoh yang salah. Tidak boleh diikut, tidak boleh ditiru. Ya. Nah, selanjutnya kita mau baca lagi ayat berikutnya. Ada Kak Randy di sini?
Nah, lalu semua minta tolong Randy baca ya. Ada. Ayat 2. Ya, Randy silakan baca. 2 karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, ya satu jiwa, satu tujuan. Iya. Jadi lihat ya, Lausu kasih warna itu, warna orange itu sukacita. Adik-adik mengerti kata sukacita? Apa artinya sukacita? Siapa yang sukacita di sini? Coba Lausu lihat kalau mukanya sukacita itu bagaimana? Lausu lihat dulu. Bagaimana kalau mukanya sukacita? Senyum. Sukacita orang senang lihat, ya. Nah, sukacita itu artinya senang, artinya bahagia. Jadi kita lihat. Sempurnakan sukacitaku. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Pak Paulus. Pak Paulus menulis surat di Filipi untuk orang-orang di gereja di Filipi itu waktu itu supaya orang-orang di gereja itu semua sehati sepikir. Loh, sehati sepikir itu apa ya? Ada yang tahu apa artinya sehati sepikir? Buka. Oh, saya tahu. Sehati sepikir itu artinya rukun. Iya, satu hati. Hatinya sama. Bukan satu hatinya berdua. Tidak. Hatinya sama-sama di dalam pikirannya. Di dalam hatinya, perasaannya. Jadi arti sehati sepikir itu artinya rukun, damai. Tidak bombe-bombe, tidak musuh-musuh. Ya, rukun. Nah, kita rukun sama siapa? Nah, di Alkitab itu sehati sepikir, rukun sama siapa? Rukun sama adik. Iya. Rukun sama kakak, rukun sama saudara. Rukun siapa lagi? Rukun sama teman-teman. Rukun sama semua orang, tetangga. Jadi tidak ada yang bombe-bombe ya. Tidak ada, semua rukun. Nah, lalu mau kasih lihat contoh. Kira-kira gambar ini sedang apa ya mereka? Mau boneka takut, main takut. Mau, jangan, tidak boleh main. Berebutan. Iya. Kira-kira kalau begitu rukun tidak? Rukun tidak? Tidak. Tidak rukun. Kalau mama lihat begitu, aduh, mama sedih. Iya, tidak rukun. Nah, kalau gambar ini bagaimana? Iya, rukun. Lihat, kalau rukun itu bagaimana kalau orang lihat kita rukun? Bagaimana hatinya, wajahnya bagaimana? Sukacita. Iya, sukacita. Nah, kira-kira rukun itu gampang atau susah? Gampang. Tidak, gampang. Gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa rukun? Coba pikir-pikir. Bagaimana ya supaya bisa rukun tadi? Mainanku jangan. Main yang lain itu. Iya. Aduh, bagaimana kalau dikasih pinjam mainannya? Saya Kok tidak bisa, main. Ya, bagaimana itu ya? Nah, coba kita. Coba Selin. Ada Kamu Selin pasti tidak di ada. sini? Ada Selin tidak? Nah, ya coba kalau ada Selin. Kalau tidak ada Selin, siapapun boleh baca. Ya. Coba kita baca ayat ketiga. Ada Selin tidak? 1, 2, 3. Saya tidak bisa lihat. Siapa ya yang bisa baca? Cheryl Ya, yang dari Cheryl. Fak-Fak. Ya, Boleh? Cheryl dari Ayo Fak-Fak. Cheryl. Dengan tidak mencari. Langsung bantu baca ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Aduh, langsung susahnya. Oke, enggak apa-apa. Susah. Lanjut kita baca. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, langsung mau tanya, apa artinya lebih utama? Apa itu lebih utama? Apa itu utama?
Apa itu Lebih utama? pertama. Pertama, nomor 1. Saya nomor 1. Jadi kalau tadi rampas-rampas main, saya nomor 1. Saya lebih penting. Saya mau main. Jangan mau main. Karena saya lebih penting. Saya merasa lebih penting. Tapi lihat, Alkitab bilang apa hari ini? Rendah hati itu artinya menganggap orang lain itu lebih penting. Menganggap orang lain itu lebih utama. Jadi biar susah, rela menderita. Karena kita mau orang lain itu baik. Contohnya begitu. Contohnya mungkin kalau dia lapar atau apa, dia kasih makananku mungkin sama orang lain. Yang penting orang lain tidak lapar, karena orang lain lebih penting. Contoh, langsung kasih lihat ini gambar. Wah, nyam, enaknya Burger King. Kentang burger apa itu? Terus Titi di samping, Titi lapar juga, Titi mau juga. Koko makan, Koko asik makan sendiri. Ya, Koko bilang, Koko kan mau tumbuh besar, Koko kan lebih besar, Koko harus makan banyak. Ada itu tidak penting. Ini contoh yang salah. Lihat. Ya, langsung kasih tanda contoh yang salah. Ya, berikutnya kita lihat. Contoh apa ini? Sheryl. Mana Sheryl? Oke, Sheryl silakan baca dulu. Ada Sheryl ya? Coba Sheryl baca ayat yang keempat. 1, Dan 2, 3. dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain juga. Iya, dikatakan apa? Janganlah tiap-tiap orang. Jadi kita juga di sini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Nah, tadi langsung kasih contoh apa? Ada berbagi makanan. Ini tadi contoh yang salah, dia tidak mau bagi makanan. Nah, contoh ini perhatikan. Kuenya kecil, tapi dia mau berbagi. Nah, kalau Els mau bagi mungkin Koko, kuenya 1, Koko lapar. Kasih nih Koko sepotong, dibelah, dibagi. Nah, ini adalah contoh apa? Contoh rendah hati, contoh yang memperhatikan orang lain. Nah, siapa bisa belajar seperti begini? Ya, mulai hari ini adik-adik belajar contoh-contoh yang benar yang langsung kasih lihat ya. Ini contoh yang memperhatikan orang lain. Nah, apakah sekarang ada Giselle? Ada enggak Giselle? Nah, semua minta tolong Giselle untuk baca ayat ke-5. Ada Giselle enggak? Ada Giselle? Oke, kalau tidak ada Giselle, ada tidak Giselle? Mana Giselle-nya? Enggak lihat sih. Ada ada. Oke, coba Giselle. Losu dengar iya. Baca ya, tolong untuk baca teman-teman yang belum tahu baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi itu tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidupmu bersama. Hidup bersama siapa ya? Kira-kira ayat Alkitab ini jadi kasih tahu kita apa? Hendaklah kita hidup bersama. Hidup bersama siapa adik-adik? Ada yang tahu tidak kita hidup bersama siapa sekarang? Yesus. Oh, hidup bersama Yesus ya. Yesus hidup sama kita. Nah, dalam hidup kita, Tuhan Yesus hidup sama kita. Kita juga hidup sama-sama dengan orang lain. Nah, hidup bersama siapa? Kita hidup bersama ada saudara-saudaranya kita, ada temannya kita, siapa lagi? Ada tetangga-tetangga kita. Nah, coba lihat ini contoh. Ini adalah hidup bersama. Lalu sudah hidup bersama. Di mana kita hidup bersama? Adik-adik hidup bersama di dalam keluarga. Ada angkong, ama, kita hidup bersama-sama. Dikatakan apa? Hendaklah dalam hidup bersama. Jadi hidup di rumah, terus di mana lagi?
ada hidup di sekolah, adik-adik pergi sekolah. Toh, sekarang mungkin masih di rumah, tapi nanti kalau pergi sekolah, kita hidup bersama-sama teman, bermain teman-teman di sekolah. Kita namanya hidup bersama teman di sekolah. Hidup bersama dengan siapa lagi? Nah, bersama lagi teman-teman di sekolah minggu. Nah, bukan cuma di gereja, di Eben atau di Akik, tapi sekarang di Zoom, kita juga bisa hidup bersama-sama walaupun cuma secara online. Nah, bagaimana caranya kita hidup bersama-sama? Saling merendahkan diri, merendahkan hati, rendah hati, saling mementingkan orang lain. Iya, contohnya orang lain bicara, kita mendengar, kita tidak ikut juga bicara, nanti ribut semua. Toh, kalau orang lain bicara salah, kita tidak ketawa, kita memaafkan. Atau kalau kita bicara yang salah, kita minta maaf. Kalau ada yang tolong kita, misalnya bantu, atau seperti adik-adik bantu Lause baca firman Tuhan. Nah, Lause juga harus bilang, terima kasih. Itu contoh yang baik, itu contoh rendah hati, contoh hidup bersama yang baik. Itu dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Pikirannya siapa? Pikirannya Yesus, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Pikirannya Tuhan itu selalu yang baik untuk orang. Hatinya Yesus, perasaannya Yesus selalu mengasihi. Jadi kita adik-adik juga punya pikiran selalu mau teman-teman itu baik. Kita tidak mementingkan diri sendiri saja, tidak. Tapi kita pentingkan orang lain. Apalagi hatinya Yesus. Hatinya Yesus apa? Mengasihi. Jadi kita juga ikut seperti Yesus. Kita taat. Kita ikut seperti Tuhan Yesus. Karena kita muridnya Tuhan Yesus. Kita ikut juga Tuhan Yesus mengasihi. Ya. Nah, jadi kita lihat ceritanya kita hari ini. Wah, langsung mau tanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan teman-teman, hidup bersama dengan semua orang, tapi dengan rukun dan damai, sehati sepikir, yang rukun, yang damai, tidak berkelahi, tidak marah-marah, tidak bombe-bombe. Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, langsung mau kasih tahu. Tadi adik-adik sudah baca, tapi adik-adik mungkin lupa atau adik-adik tidak ingat. Langsung kasih tahu ya. Ini kuncinya. Kalau kita mau hidup sama-sama dengan orang lain yang rukun, itu kuncinya cuma satu. Apa itu? Kita harus rendah hati. Nah, Lause tanya, apa itu rendah hati tadi Lause bilang? Rendah hati itu menganggap orang lain lebih utama. Orang lain lebih lebih hebat. Kita tidak bilang saya lebih hebat. Tidak. Menganggap orang lain, mementingkan orang lain. Orang lain itu lebih utama, lebih baik dari kita. Jadi kita pentingkan. Nah, Lause mau kasih tahu. Ada satu orang. Lause sudah kasih lihat. Pasti adik-adik tahu nih jawabannya. Nah, tidak apa-apa. Lause bilang, ada satu orang yang kita tahu dia itu yang paling rendah hati. Dia lihat, dia itu dari surga. Dia itu raja segala raja-raja yang hebat. Dia itu Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha tinggi, maha pokoknya the best. Maha luar biasa. Dia itu Allah yang luar biasa. Tetapi apa dikatakan yang kita tahu? Minggu lalu Lausiani sudah cerita apa? Tapi Tuhan mau taat. Dia tidak mementingkan diri. Ini Tuhan. Tuhan mengosongkan dirinya. Yang Tuhan, dia mau menjadi. Dia lahir jadi manusia. Mau sama jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Lihat. Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus Raja Allah. Tapi Tuhan Yesus mau menderita. Untuk apa Tuhan Yesus menderita? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus mau menderita? Untuk kita semua. Iya, Tuhan Yesus mau menderita untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya. Tapi Tuhan Yesus mau kita baik, mau kita selamat. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus rendah hati merendahkan dirinya. Dia mau supaya kita selamat. Toh? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik? Setelah hari ini kita belajar firman Tuhan,
Adik-adik, setiap adik-adik semua yang di sini kita adalah murid Tuhan. Kita mau apa? Aku mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. Aku mau rendah hati seperti siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi apa yang? Iya, seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita pertama-tama lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, banyak, langsung mau kasih tahu. Yang pertama itu apa ya? Nah, yang pertama itu adalah, ada yang tahu apa ini? Berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Iya. Yang pertama itu adalah kita berdoa. Berdoa apa, Lause? Kita berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih. Toh, Dia sudah memberikan Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri, rela kasih contoh kita rendah hati, mengorbankan diri, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus rendah hati. Toh, Dia mau kita baik. Jadi pertama adalah kita berdoa, bersyukur Tuhan Yesus sudah merendahkan diri dari Allah menjadi sama dengan manusia untuk tebus dosanya kita. Itu yang pertama. Ya, ingat yang pertama apa? Yang pertama kita harus berdoa, bersyukur. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua apa itu? Siapa yang punya ini? Siapa yang punya ini di sini? Semua punya. Ada yang tidak punya telinga? Semua di sini adik-adik Tuhan kasih telinga 2. Mungkin ada satu telinganya mungkin yang sakit. Cuma satu tidak apa-apa. Tetap ada satu telinganya. Mungkin telinganya ada anak-anak, ada kadang-kadang ada orang yang telinganya sakit. Jadi dia susah mendengar. Tidak apa-apa. Ya, Tuhan tetap kasih telinga walaupun sakit susah mendengar, masih bisa dengar sedikit. Masih bisa dengar. Coba dengar baik-baik. Apa gunanya loh sudah kasih gambar telinga? Itu loh saya bilang kalau kita rendah hati, kita mau dengar-dengaran. Kalau dikasih nasihat, dikasih ajar, kita mau dengar-dengaran. Kalau mama panggil, ayo belajar. Iya mama, mau belajar. Tapi kalau dia punya telinga, dia tidak mau dengar-dengaran, dia tidak rendah hati, dia bilang, tidak mau saya belajar, saya sudah pintar matematika. Saya sudah tahu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Saya sudah pintar, saya tidak mau belajar. Nah, itu namanya sombong, tidak rendah hati ya. Nah, kalau kita rendah hati seperti Tuhan Yesus, kita mau dengar-dengaran, dengar nasihat, dengar firman Tuhan. Jadi setiap hari adik-adik kalau papa atau mama, ayo kita baca renungan satu minggu 2 kali tuh baca renungan My Little Seed. Ayo dengar-dengaran loh. Papa mama ajak dengar-dengaran ya. Nah, yang ketiga apa? Bagaimana caranya saya bisa belajar rendah hati? Yang ketiga adalah kira-kira apa ini ya? Gigi. Gigi, ada gigi. Kira-kira siapa punya mulut ini? Ada yang bisa seperti mulutnya begini? Kira-kira kalau lihat mulutnya siapa ini? Siapa yang bisa seperti mulutnya? Oh, anak-anak. Siapa yang punya mulut? Siapa tahu ada adik-adik di sini. Nah, langsung mau kasih lihat. Mulutnya seperti siapa? Mulutnya sedang apa? Mulutnya tersenyum ramah. Siapa di sini yang suka tersenyum sama orang lain? Kita ramah, suka tersenyum. Iya, Erun. Wah, bagus sekali. Sudah lihat Erun tersenyum. Siapa lagi? Jessie. Iya, siapa lagi? Wah, banyak yang tersenyum. Kalau kita tersenyum, kita lihat orang kita tersenyum, kita tidak sombong. Ya, nah, dengan mulutnya kita bukan cuma bisa tersenyum, tapi dengan mulutnya juga kita mau tunjukkan, kita mau belajar rendah hati. Bagaimana caranya kita rendah hati dengan mulutnya kita? Nah, kita kalau rendah hati, kita tidak suka marah-marah. Apa itu? Kau kecil, jika anak kecil, adekku kecil, kau tidak tahu apa-apa. Itu namanya mengejek. Tidak. Kalau dengan mulut kita mau belajar rendah hati, kita dengan mulut kita memuji
memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apalagi? Nah, ada lagi adik-adik mungkin lupa. Di sini banyak nih. Kalau papa atau mama atau atau orang lain kasih sesuatu, menolong kita, apa yang kita lakukan dengan mulutnya kita bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, nah sebentar selesai ibadah kalau mama kasih makan nasi, ambilkan nasi atau tutupkan laptop selesai ibadah, bilang apa sama mama atau papa? Bilang? Terima kasih. Iya, thank you mami, thank you mama. Xie mama. Toh, Erun nanti bilang xie mama, xie papa. Itu terima kasih. Dengan mulutnya kita apa lagi? Kalau mau minta tolong bilang tolong. Iya. Tidak marah-marah. Ambilkan dulu gelasku, ambilkan dulu tasku. Tidak begitu, tapi dengan mulut. Kalau mulut kita mau rendah hati, dengan mulutnya kita apa bilang? Tolong ya. Tolong mama, tolong saya lapar. Toh? Nah, itu. Nah, yang berikutnya. Kita mau belajar rendah hati dengan apa? Dengan hati kita. Hati yang terus belajar, terus ikut Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bilang, kalau aku murid Kristus, aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut apa yang Tuhan Yesus pikir, apa Tuhan Yesus rasa. Itu yang kita mau. Nah, Tuhan Yesus, apanya yang besar sekali? Tuhan Yesus punya kasih besar sekali. Nah, kita rendah hati, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi orang lain. Nah, bisa adik-adik? Nah, sekarang kita mau hafal satu. Ayat hafalan kita hari ini panjang. Sepertinya susah ya. Susah dihafal, tapi tidak apa-apa. Kita belajar ya adik-adik. Adik-adik belajar kita hafal ya. Ya, yang bisa baca silakan baca. Yang tidak bisa baca, dengarkan langsung kita sama-sama baca ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 3b. Nah, dikatakan apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah, sepanjang sekali ayat hafalannya ya. Tidak apa-apa, sebentar selesai ibadah, pulang hafal terus ya. Kita mau rendah hati waktu belajar ayat hafalan, belajar hafal ayat hafalan. Kita juga sudah rendah hati. Kita tahu, toh saya mau belajar, saya bukan sok pintar, saya mau belajar untuk menghafal ya. Kita rendah hati, kita hafal juga ayat hafalannya. Rendah hati ya. Nah, sekarang firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Ayo adik-adik, mari kita semua berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang ketaatan murid Kristus. Bapa, aku adalah murid Kristus. Aku mau seperti Tuhan Yesus. Aku mau rendah hati. Tuhan tolong saya supaya saya bisa dan mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian firman Tuhan sore hari ini. Ya, sampai jumpa kita minggu depan, kita akan dengar cerita yang lain. Ayo silakan Lausu. Terima kasih Loserini. Ada pengumuman Lause. Ya, Lause mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, bagaimana satu minggu ini? Adik-adik, apakah ada di sini yang tidak bolong baca My Little Sheep-nya? Jadi dia baca Senin, Rabu, Jumat, tidak bolong. Coba angkat tangan. Gisel, siapa lagi? Jolin, Josel, siapa lagi?
Siapa lagi? Rilin. Siapa lagi? I don't know. Else. Hah? I don't know. I don't know. Kenapa? Maswell, Kalista. Janice. Siapa lagi? I don't know kenapa. Cheryl. I don't know kenapa. Susah? Apakah susah atau apa? Hah? Apa? Rilin. Nah, adik-adik, Lause tahu ini adalah sesuatu yang baru bagi kalian. Ya. Adik-adik, Lause tahu ini adalah sesuatu yang baru bagi kalian. Mungkin kalian bisa lupa, ya, mungkin bisa lupa, tidak apa-apa. Tapi kita pelan-pelan, kita mau sungguh-sungguh lakukan sesuai dengan harinya. Ya, sesuai dengan harinya yang sudah ditentukan berarti Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau perlu adik-adik kalian buat alarm. Entah di HP-nya kalian, atau tulis di kalendernya kalian, ya, atau tempel kertas di dekat tempat tidurnya kalian. Jadi kalian bisa ingat, oh hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah hari saya membaca My Little Sheep Diary. Nah, kalau adik-adik sudah membaca My Little Sheep Diary-nya di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat, nah pastikan adik-adik minta Mami untuk kirim ke Lause supaya Lause bisa catat adik-adik, ya. Lause bisa tahu, oh hari ini hari Senin Airilin baca, oh hari ini hari Rabu Bisel baca, oh hari ini hari Jumat itu Anggi baca. Nah, adik-adik Lause semua di sini berharap kalau adik-adik membaca sesuai harinya, ya, membaca sesuai harinya, ya. Jangan nanti hari Sabtu terus tiba-tiba kalian baca semuanya, baca untuk 3 hari, ya, jangan, ya. Lause itu berharapnya kalian itu baca kan harinya Senin, Rabu, Jumat. Jadi baca Senin, Rabu, Jumat, bukan hari Sabtu semuanya diselesaikan untuk 1 minggu. Oke? Ya, adik-adik. Nah, kalau terus ingatkan juga maminya kalian, kalau kalian selesai baca, foto kirim Lause. Selesai baca, foto kirim Lause. Ya, adik-adik. Oke? Kita sama-sama adik-adik, sama-sama belajar. Ya, ini hal yang baru, tidak apa-apa kita belajar sama-sama. Ya, adik-adik. Oke? Mari berjuang untuk minggu depan. Ya, minggu depan lebih baik. Ya, Lause bisa melihat fotonya tepat di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, oke? Angkat tuh jempolnya. Oke? Semangat. Oke, good job adik-adik. Ya, Lause tunggu fotonya adik-adik di grup WhatsApp hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Lause bagaimana? Ada pemain Lause? Yang belum pernah kirim foto, mungkin mamanya lupa, ya. Tolong kasih ingat mami atau papinya mungkin. Tolong kalau sudah dilakukan, sudah dibaca, sudah dikerjakan aktivitasnya, tolong dikirim fotonya ya, supaya Lause-Lause-nya bisa catat ya. Oh, Jolin, Josel sudah renungan pada hari Rabu ya. Jadi seperti Lause sampai bilang, kita baca sesuai dengan harinya ya. Kita belajar disiplin, belajar membaca firman Tuhan di rumah ya. Jadi bukan cuma di sekolah minggu kita belajar firman Tuhan, tapi kita juga mulai belajar di rumah sendiri membaca firman Tuhan. Itu saja ya. Oke, Lause tunggu untuk minggu depan ya, 3 hari. Lause tunggu. Oke. Lause mungkin Ya. juga mau diingatkan adik-adik, siapa tahu ada mama atau papa di sampingnya mereka. Kalau renungannya kita itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu berhubungan dengan sekolah minggu kita Sabtu ini. Ya, benar. Jadi kalau kita ikut di sekolah minggu hari Sabtu ini, nanti di hari Senin besok itu renungan
Senin, Rabu, dan Jumat minggu depan itu renungannya berhubungan dengan cerita pada hari ini, ya. Jadi kalau kita tidak ikut sekolah minggu juga rugi adik-adik ya. Jadi semangat juga ikut sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, langsung coba tanya, ada di sini yang pernah lupa makan? Ada yang pernah lupa makan? Tidak pernah, pasti tidak pernah lupa makan adik-adik. Nah, kita juga harus baca My Little Sheep Diary itu seperti itu. Tidak pernah lupa, seperti kita tidak pernah lupa makan, kita juga tidak pernah lupa baca My Little Sheep Diary-nya kita. Oke? Ya? Oke adik-adik, langsung tunggu. Mari kita menutup. Ya, mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh kembali menjaga kami selama seminggu ini. Sampai hari ini Tuhan, di hari Sabtu kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana menjadi anak yang taat, bagaimana kami mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang menjaga kami dimanapun kami berada, dan tolong kami Tuhan selama 1 minggu ke depan, kami boleh setia membaca renungan kami Tuhan, kami boleh selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah